pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga memberikan kesehatan, memberikan semua yang baik, semua yang terlibat untuk ta'lim kita pada pagi hari ini. Buat jamaah sekalian, selanjutnya yang terjadwal ceramah adalah Ustaz Abi Najwa Ustaz Abu Bakar. Semalam dia WA, mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang ada rapat kerja dari Waqiah Center belum selesai, jadi mohon maaf titip salam buat jamaah. Selanjutnya biar dengarkan saja, kita mohon kesiapannya Ustaz Adini Abdul Ghani untuk bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sambil dinikmati itu pisangnya ada. Itu pisang udah dibacain ratib, insya Allah yang sakit sembuh. Amin. Yang urusannya ribet jadi lancar. Ini yang di belakang bagiannya yang urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan keluar dari sini dapat duit arang gopek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Perumahan Housing Al-Karom Wal-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Ade, iya itu yang ngurusin kepada Haji Ade ya, orangnya ganteng, jenggotnya putih, resep, kita lihat lagi ya. Kita doain Pak Ade, Pak Haji Ade dan jamaah di sini senantiasa diberkahi oleh Allah. Juga hadir di tengah-tengah kita para guru kita, para alim kita, para ahli ilmu kita, diantaranya Akhina Fillah Ustaz Kiai Haji Dr. Agus Setiawan. Kita doakan Pak Iwan selalu diberikan sehat afiat oleh Allah, sebab beliau ini dakwahnya meliputi kecamatan Sampai dan Pondokawati serta Jati Sampurna. Biar sehat, biar naik motornya kuat. Amin. Juga kalau Akhina Fillah Ahmad Behaki, Haji Ilyas, Dawa, Haji Mansur, Haji Ahmad Abbas. Wabil khusus ada ilallah wal murabiru Abah Haji Abu Bakar Haji SMA, mudir dari pondok pesantren Mahasina Mahasina ya kayak sebelum ada hadis mengatakan usguru Mahasina motaku, tapi enggak dari Mahasina. Beliau ini orangnya ganteng ya luar biasa, muridnya ribuan. Kita doakan beliau istiqomah dan sehat. Amin. Sebab beliaulah yang mencetak generasi Islam yang mumpuni pada masanya nanti. Karena di tangan generasi muda bangsa ini nanti akan dipimpin. Subhanul yaum Rijalul, jadi pemuda-pemuda yang dibina oleh beliau nanti akan menjadi pimpinan masyarakat. Hadir juga guru saya yang sangat saya cintai, Al-Karom Al-Muhtaram Haji Nur Ali. Beliau ini adalah ketua umum Yayasan Al-Istiqomah yang ada di komplek perumahan Taspen, tapi dia di pinggirnya.
Kita doakan beliau sehat afiat. Juga para ketua masjid, para ketua mushola dan ketua majelis lain, mohon izin Al-Fakir tidak sebutin namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis fadilah ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya tidak sebutin namanya, tapi sedikit juga tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa bangga saya kepada jamaah sekalian. Tak henti-hentinya kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat pada pagi hari ini. Kita telah sama-sama berkumpul, bermuajahah, bermusyafahah dalam rangka menunaikan satu di antara kewajiban kita kepada Allah, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah, sehingga Allah akan menambahkan nikmatnya yang ada pada diri kita saat ini, sebagaimana yang Dia janjikan, la in syakartum lazidannakum. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, telah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita ini termasuk orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Karena paling tidak tadi sebelum kita kemari kita udah sholat sunnah, ya, 2 rakaat itu kata baginda Nabi lebih baik daripada dunia sama isinya. Berarti kalau kita udah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, kita kedudukan kita itu melebihi dunia dan isinya. Luar biasa kan? Itulah yang saya katakan kita beruntung. Tapi kalau mereka yang hari ini masih tertidur, kira-kira untung gak ya? Rugi Pak ya? Rugi. Tapi untung bagi dia, untung masih tidur. Jadi masih untung juga. Itu orang Indonesia, untung masih tidur. Jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, saya tadi mengingat-ingat kembali ada satu hadis. Nanti kalau memang ada kesalahan, jadi tolong dirapihin. Abah nanti tolong dirapihin, dikoreksi kalau jadi hadisnya begini ya mas sekalian. Man nazara ila wajhil alim, ini kepada ngomong aja ya. Masya Allah, luar biasa. Pesonanya ini saya luar biasa. Abang ngantuk kali ya. Man nazara ila wajhil alim nazratan papari habiha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazar yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita salin dalam bahasa kita, bahasa saya, begini, siapa orang, kata Nabi ini, siapa orang yang memandang orang alim, ya, nazrotan, satu pandangan, satu penglihatan, papari habiha, pandangan itu yang satu itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazar. Allah akan ciptakan satu malaikat setiap tatapan itu, satu malaikat. Dan malaikat itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu akan memohonkan ampun sampai hari kiamat. Keren deh hadis. Biasa deh. Jadi pada mandangin ente terpesona. Ada aja ya. Ternyata emang nggak boleh sekata-kata ya.
dibalas. Gitu. Jadi kata baginda Nabi SAW, kalau kita memandang orang alim, kan kita lihat ya, makanya kalau ngaji itu jangan nunduk. Sebab nunduk itu ada dua kemungkinan. Pertama itu khusyuk, yang kedua itu khusyuk. Itu dua kemungkinan. Jadi kalau kita memandang, kata baginda Nabi, mandang orang alim, setiap kali pandangannya penuh cinta, demen, senang. Ketika dia menyampaikan takdir, kita suka. Huruf ke huruf, dari kata demi kata kita perhatikan, kita senang. Setiap pandangan itu Allah jadikan malaikat, satu malaikat, dan malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang yang memandang itu sampai hari kiamat. Masya Allah, Pak. Jadi pandangan yang penuh dengan cinta. Jangan panah, gue gede banget kalau ini ada ini kata gue kesal. Udah kayak gitu ya. Ini kan jadi malaikat, malah jadi dosa. Gitu, jadi pandangan yang penuh cinta, kata baginda Nabi, itu bakalan diciptakan malaikat, satu malaikat, yang malaikat itu akan memohonkan ampun buat kita sampai hari kiamat. Masya Allah, Pak. Saya mau tanya, Bapak dosanya banyak apa dikit? Banyak. Banyak aja kok bangga banget. Orang lain nggak sedikit banget, ini banyak dosa bangga. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Namanya zuzur itu namanya. Kita yakin yang namanya dosa kita. Ini masya Allah banyaknya, kita sadar dan kita yang tahu, benar nggak kira-kira? Yang tahu dosa kita. Karena kita punya keyakinan akan hadis, mudah-mudahan di hadis ada ruang di hati kita, ya, ada ruang di hati kita, dan hadis itu menempati di dalam sanubari kita. Maka setiap kali kita mengaji, kita tatap wajah kita, menatap orang alim, guru kita tatap. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Malah yang minta malaikat, dosanya nggak ada. Malaikat punya dosa nggak? Ada. Bagaimana malaikat punya dosa? Karena malaikat yang Allah ciptakan bertasbih hingga yaumil kiamat. Benar nggak ini? Bila yaumil kiamat ada bertasbih. Kalau kita enggak, benar nggak? Ini pulang dari kantor dapat duit 1,5 juta, dikasih istrinya 750. 750 buat mancing. Ya, ada dosa nggak kira-kira? Dosa jamaah sekalian. Itu baru main. Itu mancing yang dia belum lagi mancing cewek. Pakai ditegas ini. Oh ya, saya rasa itu ya jangan sekali. Jadi mari kita tatap wajah kita, wajah orang-orang alim, tapi jangan cuma natap doang. Kantongnya basahin. Ini kadang-kadang natap doang. Pikirannya kagak. Tapi bukan jamaah korsilah. Itu jamaah yang ngaji dari Gabus Ngalor. Terus saya bangunin terus ngelaut, bukan orang sini. Ini mukanya ini kelihatan tuh. Mukanya kelihatan. Kalau kelihatan namanya memedi. Jadi cinta itu harus dibuktikan. Benar nggak? Ya saya mau ya Allah Ustaz, saya mencinta banget Ustaz, Masya Allah, saya senang Ustaz. Tangannya ngepel aja. Ya kan? Sekarang gitu contohnya, mau lebaran, ini jamaah dari 200, nggak usah banyak seorang, gope-gope aja. Ustaz ada berapa nih? Ada 5, bagi 5 udah. Ustaz bahasanya Ustaz, alhamdulillah ada rezeki, ya, ada rezeki alhamdulillah Ustaz nih. Buat buka puasa 20 juta. Ada nggak kira-kira? Ustaz, buat itu kagak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak begitu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bismillah udah 20 juta tadi. Ini jawab sekali. Ini bukan berarti seperti itu ya. Paling tidak sebagai mungkin kita kepada para guru minimal fatwanya itu kita dengerin. Fatwanya kita. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, mudah-mudahan saya
pribadi, hadis ini akan menempati ruang hati yang ada di dalam diri kita. Untuk terakhir, saya hanya menghimbau sebagaimana tadi Abah Haji Abu Bakar Rasyid mengatakan ada sebuah pemikiran atau peperangan antara ulama dan baik. Saya pikir itu biarkan saja mengalir, tapi kita jangan mengkosir tetap bersatu padu. Abaikan itu semua karena nanti masing-masing akan kita akan oleh Allah. Maka beliau penting kita dapatkan informasi, tapi langkah yang penting adalah kita menjaga diri kita. Ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dalam Al-Quran, saya lupa ayat itu. Janganlah kalian wala taqu ma laisa laka bihi ilm inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah gitu. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri nggak tahu sumbernya. Benar nggak ya? Saya baca di Tikom, itu handphone saya Android ya, walaupun harganya sangat rendah sekali, tapi ada. Ternyata pas disusuri itu beritanya jelas. Jadi wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kalian mengikuti, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas dalam hal itu, maka itu bahaya. Ya seperti kita lihat barangkali ini sedikit ketika Irak dituduh punya senjata pemusnah massal, padahal itu nggak ada, diporak-porandakan gara-gara berita. Jadi mari sama-sama, apalagi besok bulan tanggal 28 Februari kita akan pesta demokrasi, mari kita sama-sama jaga. Nah ini siapa nih? Saya anggota Persya, insya Allah anggota Persya akan masuk surga. Calon-calon yang dicalonin di Persila insya Allah jadi dilantik dan jadi anggota dewannya soleh. Gitu Pak. Jadi jangan sampai karena pendengaran kita, ya, penglihatan kita dan hati kita kata Allah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kampung saya itu, kalau kita dapat berita di handphone atau apa, jangan buru-buru geser. Digeser kan, geser ya dari handphone kita ke tempat lain, enggak? Orang sekarang nggak main, jangan di-share. Ya udah cukup sampai di kita, kecuali ada nuansa-nuansa, nasihat-nasihat yang bersifat menyejukkan seperti faedahnya sholat duha, faedahnya segala macam. Boleh ada kita bagi-bagi itu, paham ya? Karena itu kita tahu dasarnya, benar nggak? Saya rasa itu jamaah sekalian. Kalau masih kangen dengan saya, mudah-mudahan sedikit terobati pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat afiat oleh Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jamaah sekalian, sekarang presiden kita lagi ada di Madinah karena dia ngambil arba'in ya. Abu Yahya Jawa Sabdul Khair, dia sangat menitik beratkan. Yang pertama, dia sampaikan bahwa tanggal 25 besok kita ada kerjasama dengan Sivitas Akademi Universitas Jakarta ya. Ya UNJ, besok kita ada kerjasama masalah kemasyarakatan. Bagaimana kita nanti memiliki ilmu kemasyarakatan, besok narasumbernya akan ada dari ONJ. Dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun, alias gratis. Jadi sekarang yang mengikuti tanggal 25, tolong diisi di listnya. Sekarang udah di angka berapa? 25. Ya, 25, udah tinggal 25 lagi minimal. Ini kan udah banyak. Kita sempatkan karena itu 25 jatuhnya hari Minggu, hari Ahad, dan ngaji kita di tempat Bapak Haji Oni ya, besok ya. Tuh. Mau di tempat Bapak Haji Oni, tinggal geser ke utara sedikit, itu nanti kita ada di Fadlur Rahman tempatnya. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, jamaah segera menutupi angka jadi 50. Itu pesan Abu Ya. Abu Jawa Sabdul Khair, jadi semuanya mohon hadir, khususnya 50 untuk ngisi list. Untuk apa itu list 50? Supaya nanti terkait dengan konsumsi, terkait dengan tempat duduk, terkait dengan yang lain-lainnya biar teratur dengan baik. Saya rasa itu yang terkait dengan tanggal 25. Kira-kira tolong disempatkan ya Pak ya. Kita
sempatkan sekali ini karena ini penting sekali dan ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di tanggal 25 Salat Hias ada batasan ya, limit batas ya. Tanggal 25 ya. 50 orang enggak yang masjid. Batas kita dikasih waktu tanggal 25 juga ya? Oh 30 Juni. Oh ya Pak, jamaah sekalian, mari kita udah audien ke pemilik lahan pengembangan masjid bagian apa itu ya kalau gitu ya? Kiri ya? Kiri itu harganya 2 juta per meter sebelah mana itu ya? Kalau saya sholat nggak ada midul kalau di sono. Sampai hari ini ya nggak ada midul aja, jadi nggak ngerti lepas barat yang mana ini ya. Tapi batasannya imam ya kan gitu ya. Masih dulu ini imam. Kiri kanan. Itu belakang masjid itu yang ada pohonnya itu harganya 2 juta. Mudah-mudahan nih Pak Haji ada ya, ada orang housing udah. Kemudian orang housing 150 meter nanti nyawa sosial yang 50 meter. Cocok ya kira-kira. Pak Ade sampai nggak Nadia. Itu nyawa sekali. Itu. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, buat tanggal 30 Juli. Nah, Juli ini peresmian insya Allah akan kita gelar di hari Minggu juga sekaligus ngaji sama tanggal 30 Juli. Yaitu setiap masjidnya sudah disepakati, walaupun disepakati ya, semasjidnya itu 1 juta rupiah, ya minimal 1 juta rupiah. Alhamdulillah sekarang yang pertama Masjid Al-Ikhlas sudah Al-Ikhlas Bojong Tua sudah lunas, kemudian Mambaul Istiqomah pimpinan guru saya Haji Nur Ali. Yang ketiga Masjid Musola Al-Akhya Jalan Jatiwaringin, dan yang keempat adalah Musola At-Taqwa pimpinan Ustaz Yasin Gustur. Mana Ustaz Yasin ini ada ya? Ada. Ustaz Yasin. Nah, berarti masih ada 50 masjid lagi yang akan segera menyusul. Mudah-mudahan di 30 Juni sudah selesai semua. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, jadi itu minimal 1 juta. Kalau memberi 2 juta, 3 juta untuk biaya peresmian ini, insya Allah kita akan terima dan kita akan administrasikan dengan sebaik-baiknya, karena anggaran yang direncanakan itu di kisaran antara 100 juta sampai 150 juta. Itu anggarannya. Kalau 54 masjid maka ada 54 juta kita harapkan minimal itu. Mudah-mudahan Al-Ikhlas ini karena ada di komplek bisa 5 juta kan nggak apa-apa ya. Pak Jade, maaf Pak Jade, kasih aja orang buat masjid lah kira-kira. Saya rasa itu aja ya mas kalian. Mudah-mudahan yang selama ini rindu dengan saya sudah terobati. Saya rasa itu, dan yang gede juga baik juga kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.